Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat ya. Nah, ini adalah pertemuan kita kedua ya. Pertemuan pertama kita kemarin adalah kontrak kuliah ya. Pengenalan sedikit tentang mata kuliah kita. Nah, hari ini pertemuan kedua ini kita sudah masuk ke dalam materinya gitu ya. Nah, materi pengantar literasi teknologi informasi ya. Nah, apa yang akan kita bahas di sini gitu ya? Apa sih penerapan literasi mata kuliah ini ngapain sih gitu loh? Kenapa harus diajarkan gitu loh? Kan kalian jurusannya beda ya, kenapa harus diajarkan juga ini? Kan kita beda gitu ya. Maksudnya kami kan jurusannya manajemen, kami kan jurusannya akuntansi, kebidanan misalnya. Tapi kenapa diajarkan juga kami mata kuliah yang tidak produktifnya gitu loh. Maksud produktifnya itu bukan yang di bidang manajemennya, bukan bidang akuntansinya, bukan bidang kebidanannya, agamanya gitu ya. Nah, ini penting gitu. Karena semua mata kuliah semua prodi ya, semua jurusan, semua prodi itu pasti ada mata kuliah teknologinya. Satu atau dua pasti ada gitu. Ya, salah satunya kalian gitu ya. Jadi ada mata kuliahnya namanya itu adalah literasi teknologi informasi. Ada juga nama mata kuliahnya aplikasi komputer atau aplikasi praktek gitu loh. Ya, macam-macam. Tapi pada dasarnya bahan yang diajarkan, materi yang diajarkan itu pada umumnya hampir sama gitu ya. Karena ini adalah dasar yang harus kalian tahu dan kalian kuasai gitu loh ya, agar apa, agar memudahkan kalian di bidang kalian tersebut. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang mau akan kita pelajari di sini? Akan kita lihat sama-sama. Nah, kita lanjut. Nah, di sini yang pertama, alasan mengapa kita harus belajar komputer dan menguasai TI, teknologi informasi, ya. Karena kita lihat, kalau kita baca, karena keahlian komputer merupakan standar keahlian minimal yang harus dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar tenaga kerja dalam masyarakat informasi. Maksudnya apa ini teman-teman? Nah, ayo. Berarti walaupun keahlian kalian yang berbeda, tetapi standar keahlian komputer kalian tuh harus ada loh. Nah, jadi walaupun jurus kalian berbeda, jurusan kalian mau apa gitu ya, tapi tetap kemampuan dasar, keahlian dasar tentang komputer, kalian wajib ada. Karena apa? Karena untuk meningkatkan produktivitas kalian dan daya saing kalian nanti di bidang kalian tersebut. Kalau misalnya manajemen ya manajemen lah. Kalau misalnya akuntansi, akuntansi lah. Kalau misalnya ada jurusan olahraga atau teknik atau fisik, iya pasti di produktif di bidang mereka lah. Bagaimana cara mereka memanfaatkan teknologi ini gitu loh. Nah, makanya kalian diajarkan gitu. Kenapa nih teknologi ini diajarkan? Nah, setidaknya pengetahuan dasarnya itu paling kalian akan diajarkan bagaimana kalian bisa tahu menguasai itu laptop, itu komputer. Ya, bagaimana cara kalian bisa membuat ini itu segala macam. Paling dasar yang paling umum yang kita harus ketahui semua, ini minimal adalah Microsoft Office-nya. Bagaimana kalian bisa membuat surat? Bagaimana cara kalian membuat sebuah laporan, membuat tugas, membuat sebuah makalah? Ujung-ujungnya kemana kalau nggak ke teknologinya? Ya nggak. Nah, makanya kalian diajarkan gitu loh. Nah, disitulah maksudnya kenapa mata kuliah ini diajarkan di semua prodi, di semua jurusan. Karena apa? Karena kita tidak terlepas lagi teman-teman yang namanya dengan teknologi. Apapun kegiatan kalian, ya itu pasti berhubungan dengan teknologi sebagai alat bantunya. Ya, nggak ketemu lagi saya di zaman sekarang ini segala sesuatu, misalnya tugas, misalnya laporan, ya, misalnya bikin ini itu ditulis tangan ya. Saya nggak ngelihat lagi, udah jarang gitu ya. Saya waktu SD masih lah, SMP masih lah, ya. Segala sesuatu tolong kalian bikin tugas ini ya, tolong cari tugas ini, materinya di buku cemara ya. Buku cemara, buku cerdas gitu ya. Kalau saya dulu namanya cerdas ya, kalian apa dulu coba waktu SMP SD gitu ya. Nah, cari ini, baca ini, kemudian kalian ringkas, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya.
atau cari tugas ini, cari di buku perpustakaan ya, di perpustakaan cari bukunya ini itu segala macam, dan kali kita capek bacanya ya, kita capek bacanya, dan itu membutuhkan waktu lama juga dalam mengerjakan tugas seperti itu, ya enggak. Tapi sekarang zamannya teknologi, zamannya udah digital sekarang, yang semuanya udah berbasiskan teknologi. Ada tugas, tolong kamu bikin tugas dan bikin laporannya, ya. Kalian kan tinggal nyari aja di Google, kalian googling apa nama tugasnya, kalian ketik keywordnya, jadi tugasnya, ya enggak. Kalian kopikan ke Word, kemudian kalian bikinlah laporannya sesuai dengan standar dalam membuat sebuah laporan atau makalah, ya enggak. Udah, kalian nggak perlu lagi tulis tangan, ya kan, nggak perlu lagi tulis tangan. Nah, semuanya udah apa namanya, udah gampang gitu loh, udah otomatis aja jadi gitu. Nah, seperti itulah sekarang gitu. Nah, makanya bagaimana cara kalian membuat laporan, bagaimana cara kalian membuat makalah, nah bagaimana cara susunannya dalam membuat sebuah laporan. Nah, disinilah kalian diajarkan, disinilah wadahnya, di mata kuliah inilah wadahnya kalian diajarkan, gitu loh teman-teman intinya. Nah, seperti itulah kira-kira kenapa kalian diajarkan. Dan ingat bahwa apapun jurusan kalian, ya, yang namanya tugas kalau di kampus pasti itu akan banyak tentang laporan. Buatlah makalah ini, ya. Ingat, kalau makalah berarti kalian bikinnya seperti apa tuh susunannya. Dulu kita pernah ya di SMP belajar buat makalah di bahasa Indonesia, tapi kan kalau saya dulu masih tulis tangan ya, bikin cover, bikin kata pengantar, bikin apalagi daftar isinya, ya enggak. Kemudian baru masuk bab 1, masuk bab 2 isinya, bab 3 penutupnya, terakhir daftar pustakanya. Nah, itu kan ditulis semuanya. Nah, sekarang bagaimana itu kita implementasikan dalam membuat di dalam suatu laporan yang berbasis teknologinya, agar kita tidak nulis lagi, kita tinggal ngetik aja, kemudian kita print dan semuanya rapi gitu loh. Nah, di sini wadahnya kita belajar, disinilah waktunya gitu, agar kita tidak gaptek lagi dengan namanya teknologi seperti itu. Kita paham gitu ya. Karena tugas kalian akan ujung-ujungnya bikin itu aja terus tuh ya, bikin laporan ya, bikin makalah gitu ya, bikin apalagi PowerPoint ya. Apalagi kalau misalnya udah di universitas namanya, otomatis kalian akan diajak untuk berpikir, logikanya harus dimainkan di sini. Ya, kita bukan mencari jawabannya ini harus jawabnya seperti ini, seperti di sekolah dulu, nggak seperti itu lagi teman-teman. Tapi di sini kita diajak untuk berdiskusi, memainkan logikanya, mencari masalahnya apa, kemudian kita selesaikan. Makanya kalian akan banyak nanti dipresentasikan, bikin presentasi ya, kelompok dibagi, dijadikan presentasi ya. Nah, sekarang wadahnya untuk presentasi pakai apa? Pasti kalian akan menggunakan PowerPoint. Nah, sebagian besar dari kalian mungkin sudah pernah buat PowerPoint. Sebagian kecil mungkin belum gitu ya, tapi udah pernah coba-coba ikut presentasi di sekolah. Tapi apakah benarkah yang kalian kerjakan apa belum? Gitu loh. Maksudnya gimana? PowerPoint, ingat, apa artinya dari PowerPoint itu? Microsoft Office PowerPoint. Ingat, PowerPoint berarti poin, ya kan? Berarti yang ditulis di situ adalah poin-poinnya doang loh, gitu loh. Nah, wadahnya kita menjelaskan di depan teman-teman, di depan audiensnya. Ya, semua mata teman-teman, semua audien tuh tatapannya ke kalian semua. Dan wadah kalian itu ngomong. Nah, sebenarnya seperti itu. Ya, bukan kalian membuat PowerPoint itu udah kalian bikin judulnya, poinnya, terus kalian bikin juga kalimatnya ya. Sepenuh apa satu slide itu, sepenuh itu juga teksnya ya, dan kemudian kalian baca. Nah, sebenarnya itu salah ya, itu fatal salahnya malah ya. Karena yang namanya PowerPoint bukan seperti itu teman-teman. Dan buat PowerPoint bukan seperti itu, bukan isinya kalimat-kalimat lagi, tapi adalah poin-poinnya aja. Nah, dari itu yang perlu kita pelajari kembali. Sudah benarkah yang kita implementasikan di sekolah atau belum gitu loh. Nah, dan seperti apakah kita mempresentasikan, sudah benarkah atau belum. Nah, itu waktunya kita bedah di sini gitu loh. Nah, jadi kembali lagi kita ke materi, bahwa mata kuliah ini semuanya wajib tahu. Jurusan apapun itu pasti ada ininya ya, wadahnya kita, dasarnya kita gitu. Nah, paham ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini dengan tugasnya komputer di masyarakat sekarang ini, di era informasi ini ya. Semuanya kita lihat, pendidikan
permesinan, kemiliteran, kesempatan kerja, semuanya sudah berbasiskan teknologi ya, teman-teman ya. Nggak bisa kita pungkiri lagi masih menggunakan manual atau gaya tradisional, sudah tidak lagi teman-teman ya. Lihat pertama pendidikan ya. Pendidikan semuanya sudah beralih fungsi, yang namanya dulu manual, catat buku gitu ya, semua udah berbasis digital, semua sudah berbasis teknologi. Kalau kalian dulu di sekolah masih ada guru-guru yang mengajarkan masih pakai buku paket gitu ya, masih murni tanpa menggunakan media elektronik seperti laptop, menerangkan pakai infocus, nah belum ada. Nah berarti bisa jadi di situ kalian masih menggunakan metode pelajaran secara tradisional gitu ya. Kenapa? Karena belum ada penerapan teknologi di dalamnya, dan kalian terasa bahwa seperti apa pelajaran selama kalian coba yang belum menggunakan metode teknologi ini. Pasti ujung-ujungnya ini buku paketnya ya, tolong dibaca dulu ini, kemudian diringkas gitu ya, udah ada bukunya ya tapi suruh ringkas lagi gitu ya. Capek-capek kerja 2 kali kita jadinya. Nah itu kejadian yang sering terjadi selama kita ya semasa manual book gitu ya. Nah itu yang sering terjadi, suruh ringkas lagi ya. Ini cerdas, dan buku cerdas, buku cemara waktu di SD itu kan sebenarnya udah ringkasan gitu ya dari buku paket, disuruh lagi ringkas gitu ya. Jadi sebanyak-banyak itu ringkas aja gitu ya, ngerti nggak gitu ya. Nah ini bikin lama selama pendidikan sebelum-sebelumnya, dan saya masih merasakan itu. Tapi dengan adanya teknologi sekarang saya merasakan waktu SMK gitu ya. SMK saya jurusan TKJ ya, teknik komputer jaringan gitu. Disitulah saya baru merasakan adanya perubahan cara belajar di sekolah itu. Di situ sudah menerapkan yang namanya infokus ya. Guru diajarkan bagaimana cara menggunakan laptop gitu. Dan guru hanya menerangkan lewat laptop, lewat media, ditampilkan lewat infokus dan tampil. Nggak perlu guru mencatat lagi di papan tulis ya. Nggak seperti di sekolah dulu. Catat ini, catat itu dulu, catat dulu ini ya, catat, ikutin guru nyatat ditulis di papan tulisnya. Nggak lagi seperti itu teman-teman. Sekarang sudah efektif, sudah efisien. Guru-guru itu udah menyiapkan materi, mereka tinggal menerangkan saja ke kalian dan kalian cukup mendengarkan saja. Gitu loh. Kerasa kan? Kerasa loh. Kalau kalian yang sekolahnya udah berbasis teknologi itu kerasa bahwa enak belajar seperti itu. Efektif banget gitu loh. Tidak membuang-buang waktu banyak. Nah, itulah teknologi. Tapi banyak tantangannya sekarang adalah kalau misalnya guru-gurunya itu masih muda, masih gampang untuk diajarkan dan masih bisa untuk ngikut dengan gaya pembelajaran yang berbasiskan teknologi ini. Tetapi kalau guru-guru yang udah senior ya, tahu ya senior ini yang umur-umur 40 ke atas, 50 ke atas ya, itu mereka juga pada zamannya mereka belum juga mengenal yang namanya teknologi teman-teman. Makanya sampai implementasinya sekarang masih secara tradisional, dan dipaksa pun untuk berteknologi, untuk ngeh sama teknologi, diajarkan misalnya hidupin laptop, matiin laptop, diajarkan misalnya office, itu mereka akan kebingungan gitu. Sedangkan itu aja mereka udah bingung, bagaimana cara mereka ngajarkan yang dengan media teknologi ini untuk diajarkan ke kalian selaku mahasiswa sebelumnya gitu loh. Mereka akan kesulitan, sangat sulit, dan ini tantangan terberat bagi guru-guru yang senior ini gitu ya. Saya kerasa ada pengalaman saya seperti itu. Gak ngerti, gurunya di sekolahnya dituntut untuk kalian berbasis teknologi nih, guru-guru ajarkan bahwa medianya itu teknologi, jangan manual lagi. Gurunya belajar gitu ya, tapi yang namanya senior itu susah untuk diajarkan. Beda dengan yang masih muda-muda, masih bisa lah. Tapi kalau yang tua-tua itu udah susah. Dan itu menjadi tantangan tersendiri, menjadi PR sendiri itu ya. Nah seperti itu. Itu kerasa tuh di pendidikan ya. Contohnya sekarang yang terjadi pada zaman pandemi sekarang ini ya. Lagi pandeminya. Kita lihat aja ya, adik-adik kita yang masih SD tuh ya. Itu sekarang gimana belajar online-nya? Coba deh ditanya. Coba deh kalian perhatikan. Pasti guru-gurunya ngasih tugas lewat WA-nya aja gitu ya. Ya masih mending kalau gurunya masih ngeh sama teknologi, masih bisa belajar sendiri. Kalau yang enggak, coba. Kadang udah enggak terkontrol aja lagi. Kadang udah gimana namanya? Ada tuh dikasih lewat WA aja gitu ya, bikin grup di WA ya. Nanti guru ngasih tiap hari gitu ya. Nah masalahnya guru nggak pernah nerangkan lagi loh. Kerasa nggak sih? Kalau zaman pandemi ini guru-guru yang nggak teknologi nggak nerangin lagi ini materi.
Cuman disuruh aja nih siswanya, tolong dibaca halaman sekian ke sekian ya, nanti ada tugasnya tolong dibikin ya, nanti difotoin kirim ke gurunya, besok gitu lagi ya. Ini baca lagi ya, ini ingat kalau anak SD disuruh kayak gitu, sekarang kejadiannya gimana? Belajar nggak sih dia? Pada umumnya enggak ya. Enggak, siapa yang belajar jadinya? Orang tuanya yang belajar ya. Jadinya ini adalah ranahnya, kembali lagi ranah orang tua untuk belajar gitu ya. Nah, seperti itulah keadaan sekarang. Kenapa? Karena memang SDM-nya ini tidak memadai untuk belajar lagi untuk tentang teknologi ini gitu loh. Akhirnya banyak terkendala pada saat pandemi seperti ini, perkuliahan ini, sekolah juga gitu loh. Akhirnya siapa yang belajar? Ya orang tuanya yang belajar gitu ya. Nah, seperti itulah kejadian yang terjadi di anak-anak SD sekarang ini, seperti itu. Kemudian permesinan ya, kita tidak bisa lagi pungkiri permesinan ini semuanya ranahnya pasti mesin, ujung-ujungnya pasti teknologi, ya enggak? Bagaimana semua mesin itu bisa bekerja kalau tidak ada yang kalian tekan tuh tombolnya, ya enggak? Bagaimana itu tombol ada teknologinya di dalam, ada programnya yang memerintahkan ini kamu bergerak. Kalau kamu misalnya diperintahkan ditekan ini, kamu bergerak ya enggak? Kan nggak mungkin kalian gerakin manual, itu mesinnya sama aja kalian masih manual kan gitu. Nah seperti itu, permesinan juga seperti itu, semuanya udah menggunakan teknologi. Kemiliteran juga menggunakan teknologi, menggunakan radarnya, ya kan. Bagaimana semuanya ya semuanya menggunakan teknologi sekarang, nggak ada lagi yang enggak ya. Kemudian kesempatan kerja, nah kalian kalau misalnya udah tamat kuliah pasti ingin cari kerja, ya kan. Bagaimana cara mencari kerja ya? Saya masih kerasa zaman-zamannya saya waktu tahun 2000 berapa ya saya tamat ya, 2016 cari-cari kerja ya. Kalau di daerah saya masih bisa cari-cari kerja ke pos aja gitu, lihat madingnya, lihat di situ lowongan kerja apa-apa aja gitu loh. Nah kalau sekarang udah enggak teman-teman ya, cari lowongan itu lewat internet sekarang ya. Udah jarang yang menggunakan mengirim lamaran kerja yang biasanya berkas-berkas itu ya, isinya fotokopi surat lamaran kerja, fotokopi ijazah, fotokopi itu segala macam, CV-nya segala macam, fotonya, KTP-nya ya, dikumpul jadi satu, dibikin satu berkas dan dikirim via pos juga. Itu sekarang udah jarang terjadi karena sekarang udah file, udah via digital, lowongan ada di internet, silahkan kirim via email, kan enak, kita nggak perlu ngeluarin biaya lagi. Nah sekarang semuanya seperti itu gitu loh, teknologi lagi masalahnya gitu ya. Kemudian lanjut lagi, ada hiburan teknologi lagi. Semuanya teknologi gitu ya, tanpa ada teknologi nggak mungkin bisa kalian nonton TV gitu ya. Intinya bukan teknologi, listriknya gitu ya. Nah tapi kan hiburan sekarang banyak yang bisa kalian lakukan tanpa harus media televisi ya. Handphone misalnya, smartphone yang kalian genggam sekarang ini, ya kan, kalian suka nonton YouTube ya kan, kalian main game apa segala macam kan, itu teknologi juga yang kalian manfaatkan. Nah seperti itu kerasa seperti itulah sekarang teknologi ini gitu loh. Bisnis, nah bisnis sekarang semuanya berbasiskan teknologi, ya kan, udah pasti itu bisnis sekarang teknologi. Nah kalian anak manajemen ujung-ujungnya bisnis ya, larinya kan ke pemasaran juga nih, pasti menggunakan teknologi, ya kan. Ujungnya nanti belajar bagaimana bursa efek saham ya, efek saham-saham ini bagaimana dia tahu per detiknya update, turunkah naikkah, dari mana taunya kalau tidak ada teknologinya, ya kan. Nah itu seperti itulah teknologi di sekeliling kita gitu loh. Industri ya, kita tahu bahwa Karawang ini adalah industri terbesar se-Indonesia. Tidak hanya Indonesia teman-teman, se-Asia Tenggara terbesarnya ada di Karawang ini loh ya industrinya. Nah saya kira Batam, ternyata tidak, Karawang ternyata ya. Ingat, semua industri itu pasti dia menggunakan teknologi. Semua mesin-mesin yang berjalan di dalam pabrik-pabriknya itu semua ada teknologi. Itu adalah kerjanya robot ya. Robot aja yang perintah lewat komputer kecil, perintahkan ini berjalan, ya udah berjalan aja tuh robot ya. Selesai itu produk-produknya gitu. Makanya di sini akan menjadi tantangan tersendiri teman-teman, bahwa sebenarnya saingan kita terberat itu adalah teknologi juga. Walaupun kita akan memanfaatkan teknologi, ujung-ujungnya itu akan menjadi saingan terberat kita juga. Kenapa saya bilang gitu? Itu sudah terjadi ya di luar negeri, ya negara-negara maju. Kalian lihat dah, kalian kan sering nonton YouTube. Lihat
Misalnya ada pabrik ini, dia sedang meliput pabrik ini, pabrik ini. Kalian lihat kerjanya seperti apa di dalam. Masih banyak nggak karyawannya? Enggak kan? Nggak ada. Paling kalian lihat cuma 5 orang doang ya, sebesar itu. Dan semua yang bekerja apa? Robotnya, mesinnya, teknologinya. Nah, makanya di sini kita akhirnya menjadi ibaratnya ya di sini menjadi saingan lagi. Kita memanfaatkan teknologi, tapi juga kita bersaing dengan teknologi yang semakin lama semakin canggih dan semakin tidak masuk akal, teman-teman ya. Semakin tidak masuk akal. Dan disitulah saingan kita sekarang. Nah, seperti itu. Kedokteran ya. Teknologi lagi ya, ya. Contohnya orang misalnya hamil nih ya. Kemudian dia di USG gitu ya, kan cuman di laser aja gitu ya, cuman di apa namanya, di foto aja gitu ya, tapi kok bisa foto dari luar dan kelihatan di dalam seperti apa wujud dari cabang bayinya gitu. Kan nggak dibedah dulu sama dokternya, oh ini mau kontrol ya, ya mau ESG ya, iya mau lihat seperti apa perkembangannya pak gitu, oh ya kalau gitu saya bongkar dulu isi perutnya ya. Kan nggak ada yang seperti itu teman-teman ya, nggak ada yang seperti itu sekarang. Semuanya udah berbasiskan teknologi seperti itu kira-kira. Nah, paham ya? Paham. Karena kenapa diajarkan? Karena semua bidang udah memanfaatkan teknologi gitu. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke literasi. Apa sih literasi teknologi informasi? Kalau kita baca literasi itu, nih, ada namanya literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, literasi visual ya, yang merupakan jenis literasi yang membangun literasi informasi ya. Contohnya, melalui penugasan literasi-literasi tersebut, seorang siswa diyakini akan dapat mengembangkan berbagai kompetensinya untuk eksis dan memenangkan persaingan di era digital abad 2 ini. Nah, paham maksudnya? Dengan banyaknya kita literasi, memahami ini, belajar itu, membaca ini, melihat itu, segala macam, kita akan banyak pengetahuan kita yang secara tidak langsung itu juga akan mengembangkan potensinya kita. Apa potensinya kita? Gitu loh. Nah, akhirnya kita bisa memenangkan persaingan, kita tahu, kita nggak gaptek gitu loh. Nah, seperti itu. Kita bisa mengembangkan potensinya kita sendiri. Kita sukanya di bidang mana? Bagaimana kalian tahu bisa kalian suka ke akhirnya kalian milih manajemen? Ya, bagaimana teman-teman lain tahu dia suka ambil jurusan TKJ? Kalau nggak merekanya sebelumnya mereka juga udah literasi dulu, baca dulu, belajar ngajar, dia pelajari dulu jurusan ini tentang apa, skill saya nggak kira-kira, kan gitu ya kan. Contohnya saya anak-anak komputer. Nah, komputer juga banyak, bukan jurusan komputer doang, itu juga dibagi, ada teknik informatika, ada sistem informasi, ada desain, DKV, ya kan. Bagaimana mereka bisa tahu dia mau ngambil SI, TI, DKV kalau tidak ada literasi sebelumnya yang sudah dia pelajari, pahami. Disitulah dia tahu bahwa oh kayaknya saya cocok di sini nih, oh kayaknya saya cocok di sini nih, mengembangkan potensinya dia gitu loh, intinya seperti itu. Jadi literasi itu banyak. Kalau kita lihat pengertian dari literasi itu secara tradisional dan modern ya. Tradisional, literasi secara tradisional adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan aritmatika ya. Dasar sekali ini yang tradisional. Pasti kita diajarkan membaca, menulis, dan berhitung ya kan. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat literasi yang zamannya sekarang ini, zaman modern sekarang ini, literasi secara modern ini, kemampuan membaca, iya juga, menulis, ya, aritmatika, ya kan, sampai itu kan tradisional, tapi ditambah sini menggunakan bahasa, menggunakan angka, gambar, ilustrasi, ya, komputer, elemen-elemen dasar lainnya untuk memahami, untuk bisa komunikasi dan menguatkan pengetahuan. Nah, kita lihat sini, literasi yang awalnya cuma 3 di tradisional sekarang sudah banyak. Ada gambar, memahami gambar, ilustrasi, komputer, elemen-elemen lainnya, komunikasi juga. Nah, seperti itulah pengertian dari literasi ya. Kalau kita lihat, literasi itu juga punya tingkatan. Ada literasi dini. Ya, ini nih, literasi dini. Literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan visual. Ya, visual. Ini adalah kumpulan literasi, teman-teman. Coba kita bedah satu-satu ya. Kita lihat literasi dini ya. Literasi dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan. Biasanya ini terjadi
waktu kita masih seumur balita ya, umur 3-4 tahun, yang baru-baru mengerti apa yang dibilang orang tua gitu ya, ngajarin ini 1+1 gitu ya, yang diajarkan bagaimana cara berbicara. Itu adalah literasi dini teman-teman ya. Bagaimana kalian itu memahami, kalian itu lagi dimarahin kah, atau kalian itu lagi dikasih hadiah kah? Itu adalah literasi dini yang biasa kita dapat di umur 3-4 tahun, yang mulai belajar berbahasa, belajar ngomong gitu ya, kan kita diajarin orang tua gitu. Nah, itu adalah literasi dini, awalnya sekali dini gitu. Literasi dasar. Nah, di sini kalian barulah diajarkan bagaimana berbicara yang baik itu, bagaimana cara menulis ya, karena kalian udah paham bagaimana cara kalian berhitung ya. Orang tuh udah mengajarkan kalian, mungkin di PAUD atau di TK waktu itu kan diajarkan. Dan ini adalah literasi dasar. Sampai SD pun kalian diajarkan kelas 1, kelas 2. Literasi dasar. Ditingkatkan lagi kemampuan kalian. Makanya ada literasi perpustakaan. Kalian sudah tahu menghitung, membaca, menulis. Tambah ilmu pengetahuan kalian. Kemana kalian cari literasi? Perpustakaan ya. Membaca fiksi kalian. Membaca materi-materi ya kan. Membaca referensi ya kan. Makanya disebut literasi perpustakaan. Di mana biasanya? Di SD udah diajarkan ya kan. Cari tugas di sini, cari tugas di sini ya kan. Kelas 3, kelas 4, kelas 5 pasti di perpustakaan. Kemudian lanjut lagi literasi media ya. Semakin tinggi lagi wawasan, semakin ditambah literasi pengetahuan kalian ya tentang media. Ya, dari mana kalian bisa mendapatkan informasi? Bisa jadi dari media cetak, ya kan, media elektronik, ya bisa jadi seperti radio, televisi pada zaman itu, ya kan. Kalau internet mungkin waktu itu masih jarang sekali gitu ya. Paling kita mencari informasi yang jelas paling dari televisi, ya kan, televisi. Nah, ini di mana biasanya? Waktu kita SMP lah ya, SMP kelas 6 SD mungkin bisa gitu ya. Nah, itu yang terjadi ya. Karena saya dulu belum pernah merasakan, SMP itu saya belum pernah yang merasakan yang namanya internet, teman-teman. Belum merasakan karena memang belum ada juga. Baru booming-boomingnya internet waktu itu. Tahun 2009. Mungkin udah ada, tapi sayanya yang belum tahu. Karena juga waktu 2009 saya baru masuk SMP itu ya, baru masuk SMP gitu. Dan saya belum tahu banget tentang yang namanya internet gitu. Kemudian ada yang namanya literasi teknologi. Nah, disinilah setelah kalian udah tahu yang namanya TV, tahu ya media cetak untuk mendapatkan informasi, kalian juga sekarang sesuai dengan perkembangan zaman ada yang namanya literasi teknologi ya. Disinilah kalian diajarkan mengenal mana itu handphone ya. Pada zaman itu kalian udah punya handphone kah waktu SMP? Waktu SD mungkin udah punya kali ya. Nah, mengenal teknologi, ada handphone ya, ada komputer. Kalau dulunya belum ada yang namanya laptop, mungkin komputer. Kalian pernah lihat komputer tapi nggak pernah menggunakan, dan kalian diajarkan. Dan disitulah waktu semasa SMP saya baru diajarkan dan mengenal pertama kali bahwa media ini adalah komputer. Dan pertama kali saya punya handphone waktu kelas 2 SMP ya. Nah, kalian kapan? Mungkin kalian SD udah punya kali ya. Saya nggak tahu ya. Nah, itu adalah kita diajarkan literasi tentang teknologi. Kalian biar kita tahu nih teknologi ada teknologi lagi nih yang harus kita tahu gitu loh. Kan semakin kesini semakin banyak yang harus kita tahu, literasinya harus ditambah. Nah, seperti itu. Ada komputer yang kita tahu ya. Ada HP yang waktu itu kita tahu, handphone ya. Tapi pada zaman itu belum ada yang namanya smartphone ya, seperti yang kita gunakan sekarang belum ada. Karena teknologi belum sampai sejauh sekarang ini pada masa itu. Namanya teknologi itu bertahap berkembangnya teman-teman. Tidak ada langsung jadi ujungnya gitu ya. Semuanya ada proses. Step by step gitu loh. Literasi teknologi. Kemudian ada lagi yang namanya jenis-jenis literasi. Oh ya, ini jenis-jenis literasinya di teknologi ya. Kalau kalian udah memahami komputer, di situ juga kalian akan mengenal yang namanya internet. Dan disitulah kalian mulai buka situs web gitu ya. Menggunakan mesin pencari gitu ya, menggunakan pencarian peta ya, mengakses video misalnya, meneliti di internet ya. Di sini kalian baru mengetahui yang namanya email gitu ya. Oh, ternyata ngirim surat nggak harus dari surat pakai amplop, kirim via pos loh ya. Kita udah bisa ngirim surat elektronik ternyata, kan gitu ya. Kita waktu antusiasnya dengan teknologi kan seperti itu ya, kirim via email gitu ya.
chatting gitu ya, SMS mah biasa lah ya, karena di handphone dulu juga udah biasa SMS gitu ya. Nah tapi disinilah pertama kali membuka teknologi yang tahu tentang internet ya. Semenjak kalian belajar komputer, coba kapan pertama kali kalian buka internet? Coba kapan? Kalian buka aplikasi Mozilla atau Chrome gitu ya, kalian buka, apa yang kalian ketikkan pertama kali? Rata-rata dari kalian, saya bisa ketebak nih, yang kalian buka di situ adalah Facebook pertama, ya enggak? Pasti itu tuh yang kalian buka, Facebook. Paling kalian pergi ke warnet waktu itu buka Facebook doang, ya kan? Paling buka, paling Facebook gitu ya, baru buka-buka aplikasi lain gitu ya, buka-buka website lain gitu ya. Tapi prioritas utama adalah Facebook yang dibuka gitu loh. Nah itu adalah literasi teknologi teman-teman. Kita sudah mulai ngeh, wah ternyata ada teknologi yang lebih efektif nih. Nggak perlu banyak keluarin uang dan waktunya lu juga efektif gitu kan gitu. Nah banyak yang bisa kita lakukan waktu adanya teknologi. Kita lanjut. Kemudian ada yang namanya literasi visual. Nah, literasi visual. Literasi visual adalah tidak hanya menggunakan teknologi lagi seperti sebelumnya, tapi satu tingkat di atasnya. Kita ibaratnya dengan adanya visual ini itu teknologi itu udah menjadi kebutuhan primer, bukan lagi menjadi kemewahan ya, tersier atau sekunder gitu ya. Tapi udah primernya gitu loh. Dan kita memanfaatkan satu kelas di atasnya. Nah, seperti itu. Bagaimana misalnya kita dengan adanya teknologi itu yang berbasis visual ini adalah bagaimana kita nonton secara streaming gitu loh. Bagaimana cara kita menggunakan yang dulu biasanya kita bisanya SMS, kemudian bisa telepon, dan sekarang ternyata kita bisa video call gitu loh. Terbayang nggak sih sama kalian? Kalian video call dan kalian bisa tatapan-tatapan gitu loh. Ngelihat tuh loh. Misalnya kalian jauh di sini yang anak kosan misalnya ya, jauh dengan orang tua. Dan kalian video call sama orang tua. Dan kalian ngelihat orang tua kalian, dan orang tua juga ngelihat kalian gitu loh. Pernah terbayang nggak sama kalian tuh bagaimana teknologi itu dibikin bisa seperti itu gitu loh? Terbayang nggak? Nah bayangin aja seperti itu. Kita dulu udah bangga misalnya punya handphone, udah bisa SMS, udah bisa telepon, udah bangga ya. Terus bangga lagi, oh ternyata telepon ini bisa dapat gratisan loh dari providernya, enak dong. Nah udah bangga tuh. Tahu-taunya semenjak ada teknologi ya, wah enak nih telepon kayak gini, udah enak nih bisa telepon tanpa berbayar kayak pulsa-pulsa lagi, yang penting ada paket internet aja, ya kan? Nah sekarang lebih ditinggikan lagi teknologinya, ternyata telepon gak cuma mendengarkan suara doang loh, kita udah bisa tatapan muka loh gitu loh. Nah ayo, siapa yang pernah mikir sampai sejauh itu teknologi itu? Nah teknologi udah segitu-gitunya loh teman-teman, udah segitu, udah bisa kita tatapan muka gitu loh. Dan berkembang lagi teknologi ini itu kapan ya, bisa tatapan muka itu tahun 2010 kalau nggak salah. Saya bisa waktu itu nyoba di Facebook gitu, bisa tatapan muka. Dan itu waktu pertama nyoba itu wah excited kali ya gitu ya, maksudnya itu kita antusias dan senang gitu loh, kok bisa segitu-gitunya gitu loh. Itu ngambil nyomot gambarnya dari mana kan gitu ya, bagaimana cara ngirim gambarnya bisa kita kelihatan kan gitu. Nah seperti itulah teknologi. Nah, apakah akan berkembang lagi? Akan berkembang lagi teman-teman ya. Segala sesuatu yang bisa. Kalau sekarang baru kalian lihat di dalam layar, itu sekarang teknologi sekarang situ sudah diimplementasikan bagaimana objek di dalam layar tersebut itu dikeluarkan menjadi sebuah 3 dimensi. Ya. Bukannya orang tua yang kalian VC itu mau dikeluarkan dari lewat HP, bukan ya. Ini bukan pintu Doraemon ya teman-teman. Tapi maksudnya adalah bagaimana visual yang ada di layar, yang biasanya kalian lihat cuma di layar doang untuk VC video call, itu dibuatkan seperti 3D-nya, dan dia berbentuk keluar wujud seperti benaran gitu loh. Tapi bukan aslinya ya. Enak dong kalau misalnya aslinya bisa pintu masuk Doraemon gitu ya, tapi bukan aslinya. Nah sekarang teknologi udah sampai seperti itu loh sekarang. Tahun berapa ini sekarang udah dibikin seperti itu? Siapa yang pernah nonton Avenger yang mana ya, yang kemarin ini, tapi yang satunya lagi yang bukan yang kemarin ini. Pernah nggak di situ ada satu momen yang mana dia komunikasi tapi orangnya nggak di situ dan dia berbasis 3D. Nah ayo, siapa yang pernah? Itu yang lagi dikembangkan. Sebenarnya film-film Hollywood itu bagus ditonton karena saya suka ngelihat teknologinya ada di situ. Inovasi-inovasi terbaru yang akan keluar itu biasanya akan diimplementasikan di film-film dulu untuk ngelihatnya. Nah itu udah terjadi teman-teman.
video call 3 dimensi apa 4 dimensi itu tuh udah terjadi gitu loh. Udah bisa kita ngelihat seperti apa wujudnya di depan mata kita. Tapi kalau kalian sentuh ya tembus aja gitu karena dia berupa visual gitu loh. Teknologi udah seperti itu guys ya. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu ya. Kita lihat aja seperti apa perkembangan selanjutnya dan itu menarik. Kalau misalnya teknologi itu adalah segala sesuatu yang menarik untuk kita pelajari ya, untuk kita pahami agar kita tahu manfaatnya dan kita bisa menggunakan lebih mudah lagi gitu. Kita lanjut. Visual, literasi visual ya. Dibagi juga literasi visual itu dibagi berdasarkan berpikir visual ya. Berpikir visual itu apa? Ya itu kita karena menggunakan teknologi tadi semuanya udah berbasiskan visual apa-apanya ya. Tanpa harus ketemu, tanpa harus manual lagi. Semua bisa dilakukan ya. Sekarang pun kalau misal perusahaan Microsoft ya, perusahaan Google, itu mereka juga kalau misalnya ada rapat, ada meeting dan mereka beda-beda negara itu udah menggunakan video call tadi. Video call meeting secara 3D tadi. Jadi mereka seolah-olah duduk semua di dalam satu ruangan. Tapi mereka menggunakan visualnya doang gitu loh. Dan gerakannya hampir mirip yang diperagakan sama dia. Tapi mereka tidak berada di satu tempat yang sama gitu loh. Tapi mereka ada di situ semuanya gitu loh. Itulah kerennya. Itu ada videonya saya ya, nanti saya lihatkan kalau kalian mau. Berpikir visual, kemudian komunikasi secara visual juga ya, secara digital juga. Kemudian 3, belajar visual ya. Kita lihat seperti apa. Yang namanya berpikir visual itu otomatis kita ya memanfaatkan teknologi, melihatkan gambar grafis ya. Semuanya udah berdasarkan teknologi, apa-apa teknologi ya. Semuanya seolah-olah kita bukan kita lagi yang berjalan, tapi visualnya aja yang berjalan. Kalian cukup di rumah aja duduk manis dan semuanya bekerja gitu loh. Ya kan? Seperti itu sekarang. Dan kemudian ada yang namanya komunikasi visual. Komunikasi visual ya sama seperti halnya seperti kita nelpon lewat internet ya, via suara gitu ya. Kita sudah memanfaatkan teknologi komunikasi visual. Kemudian ada yang namanya komunikasi belajar visualnya. Berarti ini fokus ke gambarnya ya. Ini contohnya seperti apa ya? Ya seperti kita pertemuan pertama kemarin bahwa sebenarnya tanpa dipungkiri itu adalah kita literasi visual namanya ya, belajar e-learning visual ya. Kenapa? Karena saya tidak hanya tatapan dengan kalian, misalnya kalian tatap saya dan saya menerangkan, tidak, tapi saya juga bisa memberikan materi dan kalian bisa melihat. Contohnya seperti kemarin minggu lalu ya, saya menjelaskan, kalian melihat materinya dan kita tidaklah berada di dalam satu tempat yang sama. Nah, inilah teknologi. Dan sebenarnya teknologi seperti visual-visual ini benar-benar dimanfaatkan betul pada pandemi sekarang ini. Ya. Kenapa? Karena kita dipaksa, kita harus di rumah, tapi bagaimana agar bergerak juga pekerjaan kita, ekonomi ini juga bergerak. Ya, otomatis kita memanfaatkan semua dunia tentang visual ini, teknologi visual ini. Ya. Begitu juga dengan pembelajaran. Mau guru, mau dosen itu wah sekarang menjadi editor video dadakan gitu ya. Karena diwajibkan untuk memberikan materi juga. Kalau misalnya ngerti sih oke lah, tapi yang nggak ngerti otomatis ngasih tugas aja terus gitu ya, guru-gurunya gitu ya. Nah seperti itu sekarang. Mau rapat apa tuh pemerintah sekarang juga lewat via Zoom, via Google Meet ya. Nah itu adalah belajar visual teman-teman, literasi tentang visual. Ternyata semua bisa bergerak kok tanpa harus adanya kita di sana gitu loh. Nah, canggih nggak teknologi sekarang? Canggih teman-teman gitu loh. Makanya kenapa saya tertarik dengan dunia komputer ini? Karena yang pertamanya ini, saya suka dengan ada yang terbaru-baru seperti ini, gitu. Ya, ingat saya itu suka dengan komputer. Mungkin kita beda ya. Kalau kalian kan sukanya, kalian ambil jurusan manajemen. Tapi kenapa saya ambil jurusan komputer? Mungkin kita beda minat dan bakatnya. Makanya dengan adanya literasi kita akan tahu apa yang kita suka gitu loh. Bakat apa yang bisa kita kembangkan gitu loh, sesuai apa kepotensi yang ada pada diri kita. Nah saya kebetulan komputer ya. Apa yang bikin menarik dengan komputer ini awalnya gitu ya, saya masih ingat waktu SD, namanya kita anak SD itu kerjaan kita itu adalah mainnya kita ya, main sama teman-teman gitu. Mainnya apa ya, paling main tanah ya, main tanah, main kotor-kotor lah yang jelas.
Beda anak-anak sekarang, anak-anak milenial. Banyak apa coba? Gadget loh ya. Kita belum pernah kenal gadget. Nah, sekarang anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun udah main gadget. Kalah kita waktu zamannya dulu ya. Nah, tapi itulah bedanya karena adanya teknologi berubah cara pola hidup seseorang ya. Generasi dulu sama sekarang itu jauh berbeda. Saya ngerasakan sekali itu ya. Dulu saya kenapa bisa suka komputer? Itu adanya namanya kita sukanya main ya dengan teman-teman waktu SD. Ya main lah namanya. Entah kenapa waktu itu ketemu suatu tempat gitu ya. Ini cerita saya ya, ini cerita nih denger aja gitu ya. Ini dongeng juga nih ya. Main dengan teman-teman masuk ke suatu tempat gitu ya. Saya nggak tahu di meja itu apa gitu ya. Saya ngelihat seperti TV doang gitu ya. Seperti TV. Kemudian saya nggak tahu itu namanya dulu namanya itu adalah mouse ya. Kemudian itu yang ketik-ketikan banyak ada angka-angka nomor hurufnya itu adalah keyboard. Saya nggak tahu itu namanya itu gitu loh. Pada di situ saya nggak sengaja mouse ini kesenggol dengan saya gitu loh. Pas kesenggol, saya kebetulan ngelihat sama yang namanya TV-nya ini, yang dulu saya nggak tahu namanya itu adalah monitor gitu. Saya lihat lah monitor loh, kok bergerak ya, kok saya kesenggolin sama mouse ini, nyenggol kesenggol gitu, kok bergerak juga tuh di layar ya. Waduh, ini apa-apaan nih kan gitu ya. Kita kan yang nggak masuk akal sama kita gitu ya. Kok bisa kan mouse itu kok bisa bergeraknya itu yang kita gerakin ini kok yang bergerak di layar gitu loh. Nah, kebayang nggak kalian bisa seperti itu? Bayang kan yang saya maksud? Nah, kenapa bisa seperti itu gitu loh? Itu saya nggak habis pikir, saya pulang main saya masih kepikiran itu apa ya? Apa bantuan jin apa gimana gitu ya. Nah, nggak kepikiran sama sekali sama saya. Nggak putus sama saya waktu itu memikirkan hal itu. Apa itu? Ini apa nih teknologi apa nih kok bisa gini gitu loh. Yang saya gerakan yang benda yang seperti yang mouse itu, tapi kok yang bergerak di dalam layar itu gitu loh. Jadi layar itu bisa berinteraksi dengan kita dong. TV itu bisa berinteraksi dengan kita dong. Saya mikir gitu ya. Karena TV di rumah saya nggak bisa kayak gitu ya. Yang namanya TV ya nonton TV gitu ya. Tapi kok ada TV yang kayak gini yang dulu saya nggak tahu namanya itu adalah monitor. Di kelas 3 lah, kelas 2, kelas di SMP ya. SMP kelas 2 lah saya baru tahu bahwa itu namanya komputer teman-teman. Dan disitulah saya antusias betul ingin belajar tentang komputer. Dulu saya ada mata pelajaran TIK namanya, pengembangan diri, tapi ya untuk di hari Sabtu doang, bukan di pelajaran apa, dan saya ngambil itu terus. Nah, saya selalu semangat untuk belajar itu. Kenapa? Disitulah saya tahu, oh ini yang saya sentuh kemarin, ternyata ini namanya mouse. Oh ini kenapa dia bergerak di mouse, demi bergerak itu di layar, oh ini namanya monitor gitu. Oh ini yang namanya keyboard, oh ini yang namanya CPU. Dan disinilah saya baru tahu, oh ini namanya komputer namanya. Oh disinilah saya semakin senang dan semakin semangat ingin tahu lagi tentang ini benda ini apa. Apalagi selanjutnya nih yang bikin kita jadinya terkaget-kaget gitu ya. Nah seperti itu. Dan disitulah saya semakin belajar ya, walaupun saya sering dimarahin. Kenapa? Karena saya penasaran saya tinggi tentang komputer ini, tentang teknologi ini. Apa yang disuruh guru bukan itu yang saya kerjakan ya, saya acak-acak lagi yang lain gitu ya. Akhirnya saya yang dijewer guru. Ya nggak apa-apa, saya masih ingat saya dijewer guru waktu SMP karena komputer ini. Tapi nggak apa-apa, itu cambuk saya karena saya excited banget tentang yang namanya komputer. Saya kira saya punya pengetahuan lebih tinggi tentang komputer dari teman-teman saya ya, karena saya pelajari betul waktu SMP. Waktu saya tamat SMP, saya masuk jurusan yang saya kira saya mengambil jurusan komputer. Nah ingat, dari SMP saya udah ketahuan literasi yang saya dapat adalah tentang teknologi. Saya mau komputer. Makanya waktu SMK saya ambil di bidang komputer. Ini loh yang dimaksud dengan literasi teman-teman. Nah paham ya, nangkap ya di sini ya. Lanjut saya di SMK, saya belajar, saya ambil jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Agar apa? Agar saya sesuai dengan minat bakat saya tadi yang saya udah temukan di SMP tadi. Lanjut di sana yang saya kira saya udah paham banget nih tentang komputer. Saya sudah diajarkan hidupin komputer ya, matiin komputer gitu ya. Bikin surat sederhana gitu ya, disimpan gitu ya. Udah paham sampai di situ dan saya udah tahu perangkatnya, ada monitor, ada CPU, ada keyboard ya. Kemudian ada mouse, kemudian ada printernya gitu ya. Walaupun belum pernah ngeprint gitu ya. Sewaktu masuk SMK, saya kira ilmu saya yang tinggi di sana. Ternyata tidak, teman-teman. Banyak di luar sana orang-orang yang ilmunya jauh lebih tinggi dari saya. Di atas langit ternyata masih ada langit, dan itu benar.
Di situ saya ngawang lagi ilmunya. Saya ngawang lagi, yang saya dasarnya saya udah tahu ini itu segala macam, saya udah paham lah. Ternyata di sana orang ilmunya jauh lebih tinggi lagi dari saya. Saya merasa ketinggalan lagi ilmu saya yang saya dapat dari SMP. Apa contohnya? Ternyata mereka di sana sudah mengenal yang namanya internet, teman-teman. Dan saya belum pernah nyobain apa itu internet. Gitu ya. Katanya jendela dunia. Jendela dunia di bagian belahan bumi mana yang ada jendelanya, kan gitu ya. Nah, jadi seperti itulah yang saya kira-kira internet apa ya yang maksud internet. Jadi waktu saya masuk TKJ, kemudian kakak senior ditanyalah ke anak-anak baru, kalian sudah punya yang namanya email? Waduh, saya belum punya email ya. Saya bilang, apa tuh email? Surat elektronik. Dan saya belum punya akun email. Dan saya kaget, email, wah udah sejauh ini ilmu mereka. Kemudian ditanya lagi, sudah ada yang punya Friendster namanya? Wah, ini seperti Facebook ya, kalau dulu namanya Friendster namanya. Wih, saya belum punya juga. Sudah punya blog? Wah, blog apa? Adalah website. Website sederhana untuk menambahkan informasi, bisa jadi informasi untuk orang atau untuk kita. Itu yang ditanyakan ke kita gitu loh. Berarti seolah-olah kalau udah nanyakan ini berarti dasarnya internet mereka udah paham, gunanya internet udah paham. Nah, saya nggak paham sama sekali. Dan di situ saya ngawang-ngawang lagi. Ternyata salah. Ilmu yang saya kira saya udah tinggi waktu SMP ternyata masih ada lagi yang jauh lebih tinggi di saya. Dan situ saya excited lagi untuk belajar lebih jauh lagi. Disitulah saya pertama kali coba internet, teman-teman. Di situ pergilah saya ke warnet. Oh, ini yang namanya warnet, warung internet, yang sekarang juga hilang ya kan. Sekarang udah nggak ada loh. Nah, lihat, datang saya ke warnet dan saya cobakanlah internet yang dikira teman-teman ini yang mana sih internet itu, yang mana sih email itu, yang mana sih Friendster itu, yang mana sih blog itu gitu loh. Saya coba sendiri internet dan disitulah saya baru ngerasakan buka yang namanya Mozilla gitu ya. Dan disitu saya ketikkan email ya, katanya buka email tuh di Yahoo. Saya ketik Yahoo, disitulah saya baru tahu oh ternyata ini internet gitu. Dan saya excited banget teman-teman ya, itu loh internet. Dan saya buka lagi, ternyata ada loh, oh ternyata bisa loh kita cari informasi di sini semuanya. Kita cuma duduk manis doang loh, nggak harus datang ke tempat-tempatnya untuk mendapatkan informasi. Dan dapat loh di sini semuanya. Nah, disitulah saya tambah lagi ilmu tentang yang namanya dunia internet. Gitu loh. Semakin dalam saya TKJ, semakin banyak yang saya tahu gitu loh tentang internet ini, tentang teknologi ini gitu loh. Nah, disitulah awal mulanya kenapa saya akhirnya ngambil jurusan yang suka saya di bidang komputer. Seperti itulah teman-teman. Ya tidak terlepas dari yang namanya teknologi tadi sih sebenarnya ya. Ada lagi nggak sih materinya? Ini saya udah cerita aja ya, udah dongeng saya. Kalian udah tidur kah? Nah, udah nggak ada ya. Nah, itulah sekilas tentang yang namanya pengantar dari literasi ya. Tujuan literasi teknologi ini adalah agar kalian tidak gaptek lagi, agar kalian tahu dan menguasai dasar-dasar dari teknologi. Karena apa? Karena teknologi inilah nanti yang akan membantu kalian di bidang kalian tersebut gitu. Kalian kalau misalnya mahasiswa yang paling terasa itu nanti bikin tugas, bikin laporan ya, bikin presentasi, itu sangat memudahkan kalau kalian benar-benar paham yang namanya teknologi ini. Makanya saya belajar sedasar kita nanti akan praktikum kita adalah sekilas tentang Microsoft Office, seputaran Microsoft Office. Kita ulang lagi kembali agar semuanya kita tahu dan paham gitu ya. Dan nggak lepas dari itu nanti kita juga akan mempelajari yang namanya teknologi, bagaimana teknologi itu bisa berkembang dan benar-benar kita rasakan sekarang. Itu pasti ada latar belakangnya, pasti ada sejarahnya. Makanya kita akan mempelajari minggu besok, mungkin kita akan mempelajari sejarah dari komputer itu seperti apa. Kemudian kita lanjut lagi mungkin hardware, brainware, software seperti apa. Kemudian lanjut lagi teknologi perkembangan selanjutnya seperti apa gitu ya. Nanti sesuai dengan perkuliahan aja nanti. Nah, kira-kira seperti itulah sekilas pengantar tentang LTI ini ya, literasi teknologi informasi. Paham kira-kira ya? Ya, makanya agar kalian tidak bertanya lagi kenapa mata kuliah ini diajarkan, agar kalian menguasai teknologi juga gitu. Untuk apa? Untuk bidang kalian tersebut ya. Kalau kalian manajemen, ya manajemen lah. Kalau misalnya akuntansi, ya di bidang akuntansi lah gitu loh. Seperti itu kira-kira teman-teman. Ya, seperti itu.
Baik, ada pertanyaan kira-kira? Saya rasa cukup ya. Waduh, udah hampir 50 menit saya record ya, dan saya ngomong aja ya, udah capek saya ngomongnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Tolong disimak baik-baik materi ini ya. Kalau tidak mengerti, diulang lagi videonya ya. Bagi yang tidak paham, boleh di komen di bawahnya ya, kan ada komentarnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.